Kisah Hantu Pocong Duloh Part 2. Muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu kepada Ki Sarkam. Setelah mengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Naifnya, ketika Duloh ingin mengambil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangannya. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Ki Sarkam tidak menjawab. Ia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Ki Sarkam memanglah orang yang kejam. Ia sering menindas pekerja lain, seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak sampai di situ. Ki Sarkam sering memukul Duloh lantaran hanya melakukan kesalahan kecil saja. Punggung Duloh membiru karena Ki Sarkam memukulnya dengan kayu rotan, dan setiap malam Duloh meringis kesakitan di dalam saungnya tempat tidur. Sebenarnya Duloh sudah tidak betah tinggal di sini, namun ia tidak punya pilihan lain. Jikalau ia berhenti dari pekerjaannya, ia pasti akan kelaparan lagi. Semakin hari tubuh Duloh semakin kurus. Ia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat. Berbeda dengan Ki Sarkam, pekerjaannya hanya bermalas-malasan dan makan singkong bakar di saungnya. Tahun berganti tahun, Duloh kini telah beranjak dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun ia masih bekerja kepada keluarga Raden Jaya, namun bukan menjadi penggembala kerbau. Ia sekarang sudah berganti pekerjaan menjadi penggarap sawah petani. Duloh diberi amanat untuk menggarap 5 peta sawah sekaligus per tahunnya. Ia sendiri yang mencangkul, menanam palawija dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 ibu-ibu yang sedang lewat di pematang sawah. Ibu-ibu itu sedang membicarakan Rara, putri dari Raden Jaya yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Ia segera meletakkan cangkulnya di saung dan pergi menjenguk Rara. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil meringis kesakitan. Bekas gigitan ular yang ada di pergelangan kaki kanannya sudah membiru. Saat itu belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya. Inggit menangisi putri satu-satunya itu. Ia takut jika putrinya meninggal karena tak sedikit orang di kampungnya meninggal karena gigitan ular tanah. Duloh bingung apa yang harus ia perbuat karena ia tak mempunyai ilmu tentang obat-obatan. Ia hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang diminta oleh tabib. Satu hari berlalu, kondisi Rara semakin parah, lukanya semakin membusuk, tubuhnya semakin lemas. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika ia teringat dengan keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, mohon maaf, bolehkan saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Duloh dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan coba, Raden. Mohon izin dari Raden," kata Duloh sambil menunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Duloh. Lalu Duloh mengeluarkan keris dari dalam kantongnya dan menempelkan kerisnya ke dalam lukanya Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Semua orang di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit. "Ini pemberian nenek saya dulu," jawab Duloh. Ia tidak menyangka jika kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian akhirnya Rara bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Setelah mengetahui kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh, Raden Jaya ingin membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan Duloh menolaknya. Ia bilang bahwa keris itu adalah kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Ia malah semakin baik kepada Duloh. Istilahnya Duloh sejarang dianak emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat tinggal Duloh diperbaiki. Makanan yang diantarkan kepada Duloh juga beda dengan para pekerja lain dan tentunya lebih enak dari biasanya. Perlakuan istimewa yang dilakukan Raden Jaya kepada Duloh membuat Ki Sarkam iri kepadanya. Walau sudah tua, rasa iri dan dengki yang dimiliki oleh Ki Sarkam tidak kunjung padam. Ia juga selalu menindas para pekerja yang lemah.
Tapi tidak satu pun yang berani melaporkan tindakan kejam Ki Sarkam kepada Raden Jaya, karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik pada keris kecil yang dimiliki oleh Duloh, ia ingin memiliki keris itu. Tengah malam saat Duloh sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari keris Duloh. Sebelum Ki Sarkam mengambilnya, Duloh bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saungnya. Tak terima ditending, Ki Sarkam lalu mengambil goloknya dan langsung menebas leher Duloh sampai putus, darah mengalir deras dan seketika Duloh tewas begitu saja. Ki Sarkam dengan terburu-buru mengambil keris kecil yang ada dalam saku Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad Duloh di belakang saungnya. Agar tidak terendus oleh orang lain, setelah Duloh dikuburkan tanahnya diratakan dan ditimpa dengan kayu bakar. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya Duloh. Keesokan harinya, saat pembantu Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Duloh, ia heran mengapa Duloh tidak ada di dalam saungnya. Pembantu itu pun melaporkan kejadian itu kepada Raden Jaya. Raden Jaya lalu memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. Aneh sekali, tidak biasanya Duloh bersikap seperti ini, ujar Inggit. Dari kemarin saya di kandang aja Bu, tidak melihat si Duloh, kata Ki Sarkam. Ia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. Aneh sekali, kemanya, kata Raden Jaya. Saat semuanya lagi bingung, tiba-tiba muncul seorang lelaki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. Raden cari saya, kata laki-laki itu. Ketika Raden Jaya menoleh ke arah pintu ternyata lelaki itu adalah Duloh. Ia tampak sehat walafiat, sembari tersenyum sopan ia lalu mendekat ke arah Raden Jaya. Wah aku kira kamu pergi Duloh, kata Raden Jaya. Ki Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul, ia bingung mengapa Duloh masih hidup, padahal jelas tadi malam ia sudah berhasil membunuh pemuda itu. Maaf Raden, tadi saya sedang di sungai buang air besar, jawab Duloh. Ki Sarkam lalu meraba-raba kantongnya dan ternyata keris kecil yang ia curi tadi malam sudah menghilang, keris itu pindah ke tangannya Duloh. Tanpa bicara sepatah kata, Ki Sarkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya, wajahnya pucat sepertinya ia ketakutan ketika melihat wajah Duloh. Ki Sarkam mau kemana? Tanya Inggit. Saya harus jaga kerbau Bu. Ki Sarkam lalu pergi dari rumah Raden Jaya. Duloh sempat mengobrol dengan Raden Jaya dan tak lama kemudian kembali ke saungnya, ia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala, seperti tak terjadi hal apapun kepadanya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.